Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat disangkal bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai karakter manusia. Di antaranya, ada orang-orang yang perilakunya dapat memberikan dampak negatif, atau yang sering kita sebut sebagai orang toksik. Mereka mungkin hadir dalam bentuk kritik yang tidak membangun, drama berlebihan, atau bahkan sikap manipulatif. Filsafat stoikisme yang telah bertahan selama ribuan tahun menawarkan panduan berharga untuk menghadapi situasi seperti ini. Dengan pendekatan yang tenang, rasional, dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan dan tetap berpegang pada prinsip meski dihadapkan pada situasi sulit. Berikut adalah 7 cara berdasarkan ajaran stoikisme untuk menghadapi orang toksik dan menjaga keseimbangan batin Anda. 1. Fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Stoikisme menekankan pentingnya membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Ketika berhadapan dengan orang toksik, Anda tidak dapat mengendalikan perilaku mereka, tetapi Anda dapat mengendalikan respons Anda. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengingatkan bahwa kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan kita tentang peristiwa tersebut. Jika Anda merasa tersinggung atau frustrasi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini karena perilaku mereka atau karena cara saya memaknainya? Dengan menggeser fokus dari luar ke dalam, Anda dapat mengurangi dampak negatif dari kehadiran orang toksik. Misalnya, jika seseorang terus-menerus mengkritik Anda, alih-alih bereaksi defensif, lihat kritik tersebut secara objektif. Apakah ada kebenaran yang dapat dipelajari? Jika tidak, abaikan dengan bijak. Menguasai respons Anda adalah langkah pertama menuju ketenangan. Hal ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti dari kekuatan mental. Ketika Anda mampu mengendalikan pikiran dan tindakan Anda sendiri, Anda menciptakan jarak emosional yang memungkinkan Anda untuk bertindak dengan bijak, bukan secara impulsif. Dengan cara ini, Anda tidak hanya melindungi diri dari dampak negatif, tetapi juga menunjukkan kepada orang toksik bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh sikap mereka. 2. Jangan biarkan emosi menguasai Anda. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf stoik, menulis dalam catatan pribadinya bahwa bukanlah kejadian yang melukai kita, tetapi pendapat kita tentangnya. Ketika berhadapan dengan orang toksik, emosi seperti marah, kesal, atau terluka seringkali muncul. Namun stoikisme mengajarkan kita untuk melihat emosi sebagai sesuatu yang sementara dan tidak selalu mencerminkan kenyataan. Ketika Anda merasa emosi memuncak, ambillah napas dalam-dalam dan cobalah untuk merenung sejenak. Tanya diri Anda, apakah reaksi ini akan memperbaiki situasi? Dengan menahan diri dari respons impulsif, Anda tidak hanya melindungi ketenangan batin Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif orang lain. Selain itu, praktik sederhana seperti meditasi atau refleksi harian dapat membantu Anda memperkuat kemampuan untuk mengendalikan emosi. Dalam stoikisme, ini disebut sebagai latihan prohairesis, yaitu kemampuan untuk memilih respons yang rasional daripada impulsif. Ingatlah bahwa emosi, meskipun kuat, bersifat sementara. Dengan menyadari bahwa perasaan negatif akan berlalu, Anda dapat menciptakan ruang untuk berpikir lebih jernih dan bertindak lebih bijaksana. Setiap kali Anda berhasil mengendalikan emosi, Anda melatih diri untuk menjadi lebih tangguh secara mental. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu Anda menghadapi berbagai tantangan dengan ketenangan dan kepercayaan diri. 3. Tetapkan batasan yang sehat. Orang toksik seringkali melanggar batasan pribadi, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Dalam stoikisme, menjaga integritas diri adalah hal yang esensial. Anda memiliki hak untuk menetapkan batasan yang jelas dan tegas. Hal ini bukanlah bentuk permusuhan, melainkan cara untuk melindungi keseimbangan dan kesehatan mental Anda. Batasan dapat berupa menolak permintaan yang tidak masuk akal, menghentikan percakapan yang tidak sehat, atau menjaga jarak dari individu yang terus-menerus membawa energi negatif. Dengan menetapkan batasan, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri
dan tidak akan membiarkan orang lain merusak harmoni batin Anda. Sebagai contoh, jika seseorang terus-menerus mengganggu Anda dengan komentar negatif, jangan ragu untuk menyatakan bahwa Anda tidak ingin membahas topik tersebut. Tetapkan batasan Anda dengan sikap tenang namun tegas. Jelaskan alasan Anda tanpa harus merasa bersalah atau defensif. Jika orang toksik tersebut tidak menghormati batasan yang Anda tetapkan, jangan ragu untuk menjauh. Hal ini bukan berarti Anda lemah, melainkan Anda cukup bijak untuk melindungi kesehatan mental Anda. Ingat, menghormati diri sendiri adalah langkah pertama untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. 4. Latih kesabaran dan empati. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka sendiri. Orang toksik mungkin bersikap demikian karena trauma, ketakutan, atau ketidaktahuan. Alih-alih membalas sikap negatif mereka dengan kemarahan, cobalah untuk melatih kesabaran dan empati. Bayangkan bahwa perilaku mereka adalah cerminan dari pergulatan batin mereka. Dengan memahami hal ini, Anda dapat merespons dengan lebih bijak dan mengurangi potensi konflik. Empati tidak berarti membiarkan diri Anda dimanfaatkan, tetapi membantu Anda melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Misalnya, jika seseorang bersikap kasar, coba pikirkan alasan di balik perilaku tersebut. Mungkin mereka sedang menghadapi tekanan yang tidak terlihat. Dengan melatih kesabaran, Anda tidak hanya membantu diri Anda tetap tenang, tetapi juga memberi peluang kepada orang tersebut untuk melihat kesalahan mereka. Sikap empati dapat menciptakan ruang untuk dialog yang lebih konstruktif, bahkan dengan orang yang sulit. Meskipun tidak semua orang akan berubah, Anda tetap dapat menjaga martabat Anda dengan menunjukkan sikap yang penuh pengertian. 5. Hindari membalas negatif dengan negatif. Membalas perilaku buruk dengan sikap serupa hanya akan memperburuk situasi. Stoikisme mengingatkan kita untuk tetap tenang dan bertindak dengan kebajikan, terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Seperti yang dikatakan Seneca, kebajikan sejati adalah tetap berbuat baik bahkan ketika dihadapkan pada keburukan. Ketika menghadapi orang toksik, jadikan momen tersebut sebagai kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan dan pengendalian diri Anda. Dengan tidak terjebak dalam lingkaran balas dendam, Anda membebaskan diri dari pengaruh negatif mereka. Sebagai gantinya, fokuslah pada apa yang benar dan baik. Misalnya, jika seseorang berbicara buruk tentang Anda, tidak perlu membalas dengan hal yang sama. Biarkan tindakan dan sikap positif Anda menjadi pembuktian terbaik. Dengan menolak membalas negatif dengan negatif, Anda tidak hanya melindungi ketenangan batin Anda, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa ada cara yang lebih baik untuk menghadapi konflik. Dalam banyak kasus, sikap positif Anda bahkan dapat menginspirasi orang lain untuk berubah. 6. Carilah hikmah dalam setiap situasi. Setiap tantangan, termasuk menghadapi orang toksik, adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Dalam stoikisme, kesulitan dianggap sebagai latihan untuk memperkuat karakter. Marcus Aurelius menyatakan, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Cobalah melihat interaksi dengan orang toksik sebagai pelajaran tentang kesabaran, toleransi, atau cara menetapkan batasan. Dengan perspektif ini, Anda dapat mengubah pengalaman negatif menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, jika seseorang mencoba menjatuhkan Anda, gunakan pengalaman tersebut untuk memperkuat kepercayaan diri dan keteguhan prinsip Anda. Setiap situasi sulit adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri Anda sendiri. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda tidak hanya menghadapi tantangan dengan lebih baik, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang lebih bijaksana dan tangguh. 7. Jaga keseimbangan dan jangan biarkan diri terhisap. Terakhir, penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup Anda. Jangan biarkan energi negatif dari orang toksik menguasai pikiran atau hati Anda. Luangkan waktu untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan, seperti hobi, meditasi, atau berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung. Menghadapi orang toksik tidak berarti Anda harus mengorbankan kedamaian batin Anda. Sebaliknya, jadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus kembali pada pusat diri Anda dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Selain itu, penting untuk mengelilingi diri Anda
dengan lingkungan yang positif. Teman-teman dan keluarga yang mendukung dapat membantu Anda tetap kuat dalam menghadapi tantangan. Dengan menjaga keseimbangan, Anda tidak hanya melindungi kesehatan mental Anda, tetapi juga memperkuat kemampuan Anda untuk tetap tenang di tengah tekanan. Ingatlah bahwa kehidupan adalah tentang pilihan, dan Anda selalu memiliki pilihan untuk menjaga kedamaian batin Anda. Menghadapi orang toksik adalah tantangan yang hampir tak terhindarkan dalam kehidupan. Namun, dengan mempraktikkan prinsip stoikisme, Anda dapat melindungi diri dari dampak negatifnya. Kunci utamanya adalah tetap fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, menjaga ketenangan, dan bertindak dengan kebajikan. Ingatlah bahwa orang toksik hanyalah ujian kecil dalam perjalanan hidup Anda. Dan dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat melewati setiap situasi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Terapkan langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari, dan Anda akan merasakan manfaatnya bagi kesehatan mental dan emosional Anda.